Halo sobat pecinta bahasa Inggris, selamat bertemu kembali dalam program Mari Belajar TOEFL ITP bersama ELT Gallery. Kita masih akan membahas kaidah gramatikal dari bagian Structure and Written Expression. Dalam program ini kita akan membahas pengetahuan, kebahasaan, dan strategi yang kita perlukan untuk menempuh tes TOEFL ITP. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang situasi yang membuat kita gagal mengikuti kaidah subjek dan predikat. Kita akan membicarakan situasi yang muncul karena keberadaan frasa preposisi pada bagian awal kalimat atau initial preposition phrase. Kalimat dapat mengandung frasa preposisi pada bagian awal untuk menerangkan kejadian, tindakan, keadaan dalam predikat. Sebagai contoh, in light of the recent developments, the company has decided to restructure. Kalimat tersebut dimulai dengan frasa preposisi in light of the recent developments, yang merupakan keterangan kalimat. Preposisi in mengambil nominal light sebagai pelengkap. Light menunjukkan tempat, dalam terang. Kemudian nominal light diterangkan oleh frasa preposisi of the recent developments. Frasa nomina the recent developments merupakan pelengkap dari preposisi of. Frasa preposisi dimulai dengan preposisi dan diikuti dengan nomina, frasa nomina, atau klausa. Ketika jenis konstruksi itu merupakan pelengkap dari preposisi. Secara umum, preposisi tidak dapat muncul tanpa nomina, frasa nomina, atau klausa sebagai pelengkap. Dalam kalimat in light of the recent developments, the company has decided to restructure. Subjek kalimat adalah the company, dan predikatnya frasa verba has decided to restructure. Frasa verba has decided to restructure mengandung verba has yang membawa penanda waktu kini atau present. Kita lihat contoh kalimat lain yang dimulai dengan frasa preposisi. At the annual board meeting, the R&D director presented the company profile and future prospects. Kalimat tersebut dimulai dengan preposisi at. Preposisi at mengambil frasa nomina the annual board meeting sebagai pelengkapnya. Setelah frasa preposisi itu, kita mempunyai frasa nomina the R&D director sebagai subjek dan presented sebagai predikat. Kita memahami presented sebagai predikat karena verba itu membawa penanda waktu lampau id. The R&D director melakukan tindakannya pada waktu lampau. Direktur Penelitian dan Pengembangan menyampaikan profil perusahaan dan prospeknya ke depan. Terkait keberadaan frasa preposisi pada awal kalimat, kita dapat mengatakan dua hal. Pertama, frasa preposisi dimulai dengan preposisi dan preposisi itu mengambil nomina, frasa nomina atau klausa sebagai pelengkapnya. Dua, setelah frasa preposisi pada awal kalimat, kita masih memerlukan nomina atau frasa nomina sebagai subjek kalimat. Kita mungkin terjebak dan menganggap bahwa nomina atau frasa nomina yang merupakan pelengkap dari suatu preposisi sebagai subjek. Kita lihat situasi yang membuat kita gagal memahami subjek dan predikat kalimat atau gagal memenuhi tuntutan kaidah subjek dan predikat. Kita mempunyai kalimat panjang sebagai berikut. Over the past 5 years, at various research institutions in the region, has been conducting groundbreaking experiments. Kalimat tersebut mengandung 3 frasa preposisi pada bagian awal, yaitu over the past 5 years, at various research institutions, dan in the region. Frasa pertama terdiri atas preposisi over dan frasa nomina the past 5 years sebagai pelengkap. Frasa kedua terdiri atas preposisi at dan frasa nomina various research institutions in the regions sebagai pelengkapnya.
Akhirnya, frasa preposisi ketiga yang merupakan keterangan dari nomina institutions terdiri atas preposisi in dan frasa nomina the region sebagai pelengkapnya. Keberadaan tiga frasa nomina dalam kalimat itu dapat membuat kita berpikir bahwa subjek dari kalimat itu adalah salah satu dari frasa nomina itu. Akan tetapi ketika frasa nomina itu bukan merupakan subjek kalimat itu, frasa verba has been conducting tidak mempunyai subjek. Tidak ada frasa nomina yang menunjukkan pelaku dari tindakan melakukan penelitian yang revolusioner. Kita perlu menambahkan frasa nomina sebagai subjek, misalnya Dr. Smith, sehingga kalimatnya menjadi over the past 5 years at various research institutions in the regions, Dr. Smith has been conducting groundbreaking experiments. Kalimat ini sekarang benar dan dapat dipahami dengan mudah. Mari kita lihat contoh kalimat lain. And the 11th hour, just before the concert began, took his place in the orchestra. Kalimat tersebut dimulai dengan dua frasa preposisi, yakni and the 11th hour dan just before the concert began. Preposisi at mengambil frasa nomina the 11th hour sebagai pelengkapnya, dan preposisi before mengambil klausa the concert began sebagai pelengkapnya. Kita memang mempunyai frasa nomina yang merupakan subjek, yaitu frasa nomina the concert. Tetapi frasa nomina itu merupakan subjek dari verba began. Setelah kedua frasa preposisi itu, kita mempunyai verba took. Verba took mempunyai penanda waktu id. Take ditambah dengan id menjadi took. Namun sebelum verba took, tidak ada frasa nomina yang berfungsi sebagai subjek. Oleh karenanya, kalimat itu salah dan tidak dapat diterima. Untuk membetulkan kalimat itu, kita perlu menambahkan frasa nomina. Misalnya, the conductor. Sehingga kalimatnya menjadi at the 11th hour, just before the concert began, the conductor took his place in the orchestra. Kalimat ini mudah dipahami dan lengkap, mempunyai subjek dan predikat. Kalimat itu dimulai dengan keterangan waktu at the 11th hour, just before the concert began, diikuti the conductor sebagai subjek, dan took his place in the orchestra sebagai predikat. Dari pembicaraan kita dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Pertama, kalimat dapat mengandung frasa preposisi pada bagian awal. Dua, setiap frasa preposisi mengandung nomina, frasa nomina, atau klausa sebagai pelengkap. Tiga, nomina atau frasa nomina yang muncul sebagai pelengkap preposisi bukan subjek kalimat. 4. Nomina atau frasa nomina yang menunjukkan orang, objek, atau hal lain yang terkait dengan kejadian, tindakan, atau keadaan yang kita bicarakan diperlukan sebagai subjek kalimat. Baiklah sobat pecinta bahasa Inggris, demikian tadi pembahasan kita tentang keberadaan frasa preposisi pada awal kalimat. Situasi atau kondisi ini sering menyebabkan kita jika kita gagal mengidentifikasi subjek dan predikat kalimat dan gagal membuat kalimat yang lengkap dengan subjek dan predikat. Pada video berikutnya kita akan membicarakan keberadaan aposisi atau nomina atau frasa nomina yang berfungsi menerangkan nomina lain. Sampai bertemu pada video berikutnya.